Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Boy. Di video kali ini kita akan membahas teknik scalping forex 1 menit terbaik untuk pemula. Ya, tonton video ini sampai akhir supaya kalian tahu apa teknik terbaik untuk scalping. Ya, sebenarnya ini bukan cuma bisa di forex, tapi bisa buat di crypto ataupun gold juga bisa. Ya, selain di pasar forex atau mata uang. Nah, buat yang belum tahu gua Ken Boy, pengalaman di financial market sudah lebih dari 5 tahun. Dan kalau yang nanya profit gua udah berapa, ya tentunya profit gua udah lebih dari cukup. Ya udah cukup buat beli mobil, beli ngehidupin keluarga, dan lain-lain. Ya. Nah, pertama-tama kalau kalian mau scalping, ya, mau di forex, gold, ataupun di crypto, tentunya kalian butuh broker. Ya, itu number one banget, butuh broker. Broker itu aplikasi atau tempat di mana kita bisa melakukan deposit, withdrawal, dan juga transaksi. Ya, nah broker apa yang bagus? Broker itu kriterianya kalau gue nyari cuma 2, murah dan aman. Nah, dan menurut gue broker terbaik yang udah gue pakai selama kurang lebih 2 tahun terakhir itu Fortuno Markets. Ini bukan promosi, terserah kalian mau pakai broker apapun, cuman ini yang gue pakai ya, Fortuno Markets, karena ya murah dan aman. Murah dalam artian dia trading fee-nya per lotnya itu kecil, ya, spread-nya tipis, dan juga aman. Aman itu dalam artian withdrawal selalu lancar, tidak pernah dipersulit sebesar apapun withdrawal kalian. Ya, nah itu penting sekali, broker itu yang murah dan aman. Ya, withdrawalnya juga di sini cukup cepat, ya, tapi yang terpenting adalah murah dan aman. Jadi memang ini perusahaan yang kredibel. Ya, kalian bisa pakai bahkan untuk transaksi besar sekalipun nggak usah takut. Ya, tapi sekali lagi broker itu ada ratusan ribuan di luar sana. Terserah mau yang mana, cuman inilah yang gua pakai. Oke. Kemudian next, ketika kalian udah tahu broker apa yang mau kalian pakai, kalian juga butuh metodenya atau strateginya. Nah, strategi apa yang akurasinya tinggi untuk kalian scalping? Buat yang nggak tahu scalping itu trading jangka pendek. Kebalikannya swing trading itu trading panjang, tradingnya lama. Nggak bisa disebut jangka panjang juga ya, tetap trading itu jangka pendek, bukan invest. Tapi kalau swing itu satu posisi bisa berhari-hari. Nah, kalau scalping satu posisi biasanya cuma hitungan menit, maksimal hitungan jam udah di close. Ya, itulah scalping. Nah, scalping juga karena memang durasinya sebentar, jadi penting banget kalian milih broker yang murah, spreadnya tipis. Karena kalau spreadnya tebel, ya nanti profitnya kalian, karena bentar-bentar kan profitnya dikit-dikit, tapi kalau biaya tradingnya mahal ya profitnya udah habis dong sama fee-nya. Nah itu, ya, jadi penting pilih broker yang murah ya, dan juga yang aman. Kemudian nah, strateginya apa nih yang kita pakai? Tekniknya apa? Oke, jadi teknik itu terbagi jadi 2 ya, cara analisa itu terbagi jadi 2. Ada fundamental, ada teknikal. Ya, fundamental itu dalam artian dasarnya apa? Biasa kalau kebijakan, ekonomi global, nah itu disebut fundamental. Ya, laporan keuangan negara itu fundamental. Teknikal itu analisa candlestick-nya. Ya, analisa memprediksi harga ke depan berdasarkan riwayat harga masa lalu. Itulah teknikal. Nah, kalau fundamental, kalau kalian mau cepat profitnya, ya dalam analisa fundamental ada momen-momen tertentu yang disebutnya news trading. News trading kayak contoh hari ini nih, mungkin 1 jam lagi bakal ada news. Cuman gua nggak bisa kasih lihat di videonya ya, karena ini 1 jam lagi ya, gua rekam ini 1 jam sebelum news. Newsnya CPI. Nah, news itu buat yang nggak tahu, news dalam 1 bulan itu kurang lebih, kalau kalian tradingnya emas ya, gold. Ini gold salah satu yang populer. Newsnya yang kita lihat adalah news USD, US dollar, karena ya US dollar sangat berpengaruh terhadap harga emas. Nah, yang dinilai kalau untuk news yang kencang ada apa aja? Dalam sebulan ada 2 news yang terbesar, yaitu NFP dan CPI. Ingatin itu baik-baik, NFP dan CPI. Nah, hari ini ada CPI. CPI itu biasa di pertengahan bulan, tiap bulan ada. NFP biasanya di awal bulan. Ya, alias NFP itu di hari Jumat pertama setiap bulan. Nah, kita rekam gue sekarang di Desember 2024. NFP kemarin udah lewat, nih kita lihat. Ini gua ngecek pakai TradingView ya, buka aja di TradingView. Gratis kok cek news ginian, nggak usah bayar. Nah, ada news yang namanya non-farm payroll. Setiap kali news keluar, harga itu bakal langsung terbang jauh atau longsor. Kita nggak bisa tahu. Bisa berusaha memprediksi, tapi nggak bisa namanya akurasi 100%. Ya, biasa kalau newsnya ternyata positif untuk US dollar, harga gold akan longsor drastis. Kalau newsnya negatif untuk US dollar, harga gold akan terbang. Nah,
Itu ya. Nah, ini NFP udah lewat ya. Ini 6 Desember. Ya, jadi biasa orang berbondong-bondong nih waktu news NFP, sebelum news atau bahkan setelah news, mereka berbondong-bondong untuk trading. Biasanya bahkan banyak trader yang kalau yang suka lebih jiwanya berspekulasi, sebelum news sudah open posisi. Jadi waktu news, peng, dia bisa profit banyak ataupun loss ya, karena harganya kita nggak bisa benar-benar prediksi akan naik atau turun. Memang bisa diprediksi, tapi nggak mungkin akurasinya 100%, karena ya kita bukan dewa ya, kita manusia biasa. Kita juga bukan the Fed, ya bukan the Fed dari Amerika yang bisa ngatur. Ya, kita hanya memprediksi. Ya, orang berbondong-bondong open posisi sebelum news. Nah, ini NFP ya. Nah, jamnya ini kalian bisa atur. Tergantung time zone mana. Kalau gua kebetulan ada di time zone WITA, ya WITA berarti GMT atau UTC plus 8. Kalau kalian di Jakarta ya plus 7 berarti ya. Ganti aja ke plus 7. Nah, ini jam 9.30 malam ya, yang bulan ini, Desember 2024. Kemudian ada CPI. CPI juga bentar lagi ya. Nih, kasih lihat di bawah kanan desktop. Sekarang jamnya itu local time gua jam 8.34. Newsnya 1 jam lagi kurang lebih ya, jam 9.30. Nah, kalau mau yang lebih gampang, kalian juga bisa lihat di dalam webnya Fortuno ya, atau di aplikasinya Fortuno. Ini langsung udah ada di sini. Cuman memang di sini jamnya nggak bisa kalian ubah. Di sini jamnya pakai GMT plus 0 alias UTC plus 0. Lihat di sini ya, di atas kanan platform time. Sekarang jam 12.30 UTC plus 0 ya, karena berarti kan 8 jam lebih lambat dibanding jam yang gua pakai WITA. WITA kan UTC plus 8 alias GMT plus 8. Ini kan plus 0. Ya, berarti masih jam 12 nih di sini. Nah, newsnya jam 1. Ya, jam 13.30. Ya, sama aja 1 jam lagi. Cuman penting aja angkanya, time zone-nya beda ya. Kemudian kalian di sini bisa filternya diganti. Ya, kalau kalian mau lihat news yang berpengaruh terhadap gold, biasanya orang banyak news USD ya pakai. Ganti aja currency filternya dari yang tadinya all currency seperti ini, pusing, matikan. Jadi sisa USD seperti ini, dan juga impact-nya. Biasa orang, kebanyakan trader yang low sama medium itu, nih impact-nya low tuh berarti impact terhadap marketnya lemah. Nah, biasa trader-trader low sama medium impact suka dimatikan. Mereka yang high impact aja, karena yang high impact itu begitu news keluar, candle-nya langsung panjang dia. Nah, jadi bisa profit banyak ya, tapi resikonya juga tinggi. Nah, itu biasa trader pakai yang high impact news. Seperti itu. Itu penting untuk kalian. Nah, kalau kalian mau 1 menit profit saldonya double, misalnya kalian deposit berapa 100 ataupun $1.000, 1 menit profit 100% nih. 100-nya jadi 200, 100.000-nya jadi 2.000. Nah, itu harus kalian tradingnya saat high impact news. Sebulan cuma ada 2 kali momen, kurang lebih. Kalau gold, ya gold salah satu yang paling volatil. Tiap bulan ada 2 kali kesempatan. Ada di CPI dan di NFP. Cocok buat orang yang suka full margin, tapi ya harus pakai akun perang ya, karena itu beresiko banget. $100 bisa langsung jadi 0 juga kalau kalian salah prediksi. Ini kan analisa fundamental. Ada lagi jenis analisa yang kedua. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Analisa yang kedua adalah analisa teknikal. Kalau analisa teknikal itu analisa berdasarkan candlestick ya, antara memakai indikator atau ngelihat dari bentuk-bentuk candlestick berdasarkan pola-pola di market. Nah, untuk analisa teknikal ada sebuah teknik ataupun strategi yang banyak dipakai para trader pemula, dan ini menurut gue juga cukup mudah untuk dipelajari, yaitu pakai EMA 100 dan stokastik. Ini udah beberapa kali sih gue bahas. Caranya kalian pakai indikator, klik FX di atas ini. Search saja EMA, ini moving average exponential diklik. Kalau udah stokastiknya diklik, stokastiknya ganti ke settingan 1433, ya klik OK. EMA-nya ganti settingannya ke 100, kalau udah klik OK, nah seperti ini. Cara makainya kalian lihat dulu trennya, apakah marketnya lagi tren naik atau turun. Contoh di sini, ini lagi tren turun. Berarti kita mau sell. Kalau trennya naik, kita mau open posisi buy. Tapi nggak sembarangan buy atau sell. Nah, kita pengen buy-nya harganya serendah-rendahnya. Kalau sell, kita pengen harga setinggi-tingginya. Contoh lagi downtrend, kita pengen nyari titik tertinggi saat lagi downtrend tersebut. Tapi jangan sampai saking tingginya sampai downtrendnya berubah jadi uptrend. Nah, kalau itu udah nggak valid. Contoh di sini adalah harga yang bagus untuk kita open posisi nih di sini. Kenapa? Karena di sini adalah titik tertinggi saat downtrend tersebut. Ya, jadi ini downtrend, kemudian naik, tapi naiknya nggak sampai berubah arah jadi uptrend karena dia nggak melakukan crossing yang besar. Dia hanya menyentuh garis EMA 100-nya.
sehingga garis EMA 100-nya menjadi seperti dynamic resisten, ya resisten yang dinamis. Resisten itu garis batas atas, support itu garis batas bawah. Kemudian juga kita menggunakan stokastik. Nah, stokastik ini fungsinya untuk mengkonfirmasi apakah harga tersebut udah harga yang bagus atau belum. Cara makainya stokastik, kalau si dua garis ini di atas angka 80, lihat di kanan itu 80, berarti harga sudah ketinggian. Kalau garis dua garis ini di bawah angka 20, artinya harga sudah terlalu rendah dan akan naik. Ya, kalau harga di atas 80 harga sudah ketinggian dan akan turun. Nah, di sini juga lihat naik, kemudian mantul di garis EMA-nya. Stokastik juga menandakan harganya sudah ketinggian, makanya di sini bagus untuk open posisi sell. Ya, kuncinya di situ. Kuncinya cara makainya, kalian lihat trennya, oh turun. Tapi waktu lagi tren turun, kalian pengen open posisi sell saat stokastiknya di atas 80. Dan kebalikannya, kalau lagi uptrend, kalian pengen open posisi buy-nya saat stokastiknya di bawah 20. Jangan sampai kalian open posisi buy, tapi stokastiknya lagi di atas 80. Harganya udah ketinggian, bos. Itu sebentar lagi akan turun, karena udah terlalu tinggi. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Ya, ini harganya udah tinggi banget, tapi dia gimana ya, dia naiknya nggak berlebihan sampai jadi uptrend. Contoh, kalau di sini, ini nggak, nah, ini naik, tapi melakukan crossing. Crossingnya juga besar, crossingnya cukup signifikan, sehingga ini downtrendnya udah berubah jadi uptrend. Nah, kalau seperti ini jangan. Ya, kita pengen naiknya secukupnya, sampai stokastiknya di atas 80, tapi trennya masih ini tren turun. Makanya di sini bagus nih untuk open posisi sell. Ya, sebenarnya bagus. Dan bagaimana TPSL-nya? TPSL-nya bebas. Ada orang yang suka pasang take profit atau stop loss-nya fix. Contoh, ketika kita open posisi, TP-nya oke, gue 1000 poin TP. Stop loss-nya gue 500 poin stop loss. Ada yang begitu. Fix lalu. Ada juga yang suka TPSL-nya cari area support ataupun resisten terdekat. Contoh di sini, coba. Di sini, ini ada area support yang cukup bagus. Kalau mau pakai support resisten, di sini kan area support ya. Area support ini jadiin target take profit. Kalian hitung aja dari open posisi sampai take profit jaraknya berapa. Nah, kita coba nih pakai price range. Hitung di sini. Nah, jarak dari open posisi sampai take profit 5.600 poin. Stop loss-nya gimana? Ya tinggal bagi 2 aja supaya risk to reward-nya 1:2. Jarak ke TP 5.600 poin, jarak ke stop loss ya berarti bagi 2, 2.800. Nah, udah 1:2 tuh. Resikonya 1, rewardnya 2. Kurang lebih situ. Ya. Tapi ya sebagus apapun kalian, sejago apapun kalian seorang trader, loss itu nggak mungkin dihilangkan. Ya namanya trading, loss-nya pasti ada. Ya ada profit, ada loss. Itu udah bagian dari trading. Nah, yang kita pengen kan gimana profitnya lebih banyak dari loss-nya. Loss itu udah kayak, kan trading ini bisnis ya. Loss itu kayak biaya dalam biaya operasional sebuah bisnis. Kita bisa dapetin profit, tapi kita juga ada biaya operasional. Nah, biayanya tersebut, bagaimana kita profitnya lebih banyak dari biaya-biaya tersebut? Ya, loss-nya. Ya, caranya kalian harus money manajemennya dijaga. Sejago apapun kalian seorang trader. Nggak mungkin profit mulu, nggak pernah kalah. Ingat itu. Ya, money management dijaga. Contoh money management itu pertama jaga lot size. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, otomatis resiko jadi besar. Gue selalu bilang yang relatif aman untuk pemula itu setiap $100 0,01 lot. 200 0,02 dan berlaku kelipatan. Stop loss juga dipakai. Nah, itu kalau mau jaga money management. Atau kalau kalian sukanya trader full margin, yang suka open posisi sampai mentok, alias all in, ya. Ya kalian atur di modal akunnya. Jadi anggap saldo di akun kalian itu adalah stop loss-nya kalian. Contoh kalau kalian trading biasa pasang stop loss-nya maksimum $10, ya udah kalian trading full margin pakai $10 tersebut. Atau mungkin kalian trading stop loss-nya di $100, tapi kalian mau jadi full margin pakai $100, ya itu juga bisa-bisa aja. Nah, itu salah satu bentuk money management. Ya, jadi money management bisa dengan mengatur lot size, bisa juga dengan mengatur size akun kalian. Tapi kalau yang akun kalian besar, itu menurut gua ya, stop loss itu penting sekali. Ya, karena kalau nggak pakai stop loss sayang banget nanti akun besar kalian bisa habis semua. Nah, di situ. Ya, dan menurut gua trading yang lebih sehat itu trading yang memang akunnya saldonya cukup, ya, tapi kita pakai stop loss, menjaga resikonya, lot size-nya dijaga, jangan terlalu besar. Itu adalah trading yang sehat. Jadi memang profitnya nggak menggebu-gebu, bukan $100 jadi $200 dalam satu hari, 200 jadi 400, nggak begitu. Ya, profitnya kita kejar sebulan 10-20%, nah masih wajar. Ya, itu masih menurut gue lebih sehat. Seperti itu. Ya, cuman
balik lagi nggak ada bener nggak ada salah, trader bebas sih mau yang full margin atau yang trading profit dikit-dikit, yang penting konsisten. Itu balik lagi ke profil resiko masing-masing. Ya, yang penting kalian harus paham dengan resikonya dan money management selalu terapkan. Jangan sampai kalian kehilangan uang lebih besar daripada yang kalian sanggup hilang. Nah, itu. Oke, kalau kalian mau belajar trading lebih lanjut atau memulai, silahkan linknya di deskripsi. Belajar ke komunitas kita di Candleboy FX. Itu gratis semua. Pertama, bisa dapat grup ribuan trade dengan isi ribuan trader dari seluruh dunia. Kedua, bisa dapat edukasi full sampai mahir gratis. Ketiga, dapat sinyal akurasi tinggi dari tim analis kita di KFX. Keempat, bisa dapat custom indikator gratis juga buatan gua dan tim. Terakhir, bisa mendapatkan trading fee termurah alias spread super tipis di berbagai broker yang sudah teregulasi. Kurang apa lagi, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam Fortuno.